pagi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya adik-adik pagi hari ini? Sukacita nggak? Sukacita dong, sukacita, haleluya. Satu kali lagi yuk, sukacita, haleluya. Yeay. Senang sekali karena pagi hari ini Kak Fani boleh menyapa adik-adik semua yang ada di rumah. Dan kita berjumpa lagi dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak PLKPA GPIB Maranatha Pangkal Pinang. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, adik-adik sudah siap untuk memulai impanya hari ini? Udah pada mandi belum? Oh, tentu sudah ya. Kalau mau ibadah harus mandi dulu karena kita mau menghadap Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kalau begitu Kak Fani mau langsung saja nih mau ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri karena kita mau memuji Tuhan lewat kidung pujian berikut ini. Tadi kita sudah memuji Tuhan bersama-sama. Nah, untuk mengawali impa kita hari ini, Kak Fani mau ajak adik-adik semua yang ada di rumah untuk kita berdoa dulu. Kita mohon pimpinan Tuhan untuk memimpin impa kita hari ini supaya boleh berjalan dengan lancar. Oke? Nah, yuk ambil sikap berdoanya yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, karena hari ini kami boleh bangun dari istirahat malam kami. Terima kasih juga untuk kesehatan dan kekuatan yang baru yang boleh kami terima pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau memulai ibadah minggu kami. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami pada saat ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, sekarang saatnya kita mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Adik-adik sudah pegang Alkitab semua belum? Hayo, yang belum pegang Alkitabnya, yang Alkitabnya belum disiapin, yuk cepetan
ambil Alkitabnya karena kita mau dengar cerita tentang firman Tuhan. Nah, hari ini kita mau dengar cerita tentang firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Cika. Adik-adik sudah siap? Oke, kalau begitu silahkan Kak Cika. Adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu kakak mengajak adik-adik untuk melipat tangannya, tutup matanya, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul Tuhan, memuji, memuliakan, dan membesarkan nama-Mu. Walaupun kami masih melaksanakannya di dalam channel YouTube Tuhan, kiranya kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan, berkatilah hamba-Mu juga yang akan memberitakan firman-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Engkau berilah hamba-Mu kelancaran, dan juga berkatilah apa yang hamba sampaikan dapat berguna bagi kami di hari lepas hari Tuhan. Tuhan, hanya ini doa anak-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, pembacaan Alkitab kita terambil dari 1 Tawari 6 ayat 31 sampai yang ke-38. 1 Tawari 6 ayat 31 sampai yang ke-38 menyatakan, penyanyi-penyanyi di rumah Tuhan. Inilah orang-orang yang ditugaskan oleh Daud, pemimpin nyanyian di rumah Tuhan, sejak tabut itu mendapat tempat perhentian. Di hadapan kemah suci, yakni kemah pertemuan, mereka melayani sebagai penyanyi sampai Salomo mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem. Mereka melakukan tugas jabatannya sesuai dengan peraturannya. Inilah orang-orang yang memegang tugas itu dengan anak-anak mereka. Dari Bani Kehat ialah Heman. Penyanyi itu anak Yoel bin Samuel, bin Elkana, bin Yeroham, bin Eliel, bin Toa, bin Zuf, bin Elkana, bin Mahat, bin Amasai, bin Elkana, bin Yoel, bin Azaria, bin Zefanya, bin Tahat, bin Asir, bin Efiasab, bin Korah, bin Yizar, bin Kehat, bin Lewi, bin Israel. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Selamat pagi adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus. Bagaimana nih kabarnya adik-adik? Kakak berharap adik-adik dalam keadaan yang sehat dan sukacita. Oke, pada hari ini dalam ibadah IHMPH kita, kakak akan bercerita firman Tuhan yang sudah kita baca tadi dalam ayat Alkitab 1 Tawari 6 ayat 31 sampai ke 38, dan dengan judul cerita yaitu berperan dalam ibadah. Sebelum kakak bercerita, kakak akan menjelaskan siapa Lewi itu. Lewi adalah salah satu suku bangsa Israel dan mereka ditugaskan oleh Daud untuk jadi penyanyi di rumah Tuhan. Nah, berbicara tentang suku Lewi berperan dalam peribadahan di rumah Tuhan. Di dalam tradisi Daudlah yang merintis penyanyi-penyanyi rumah Tuhan, orang Lewi dari keturunan yang terdaftar di sini diberi tugas menyanyi pujian syukur kepada Allah di dalam rumah Tuhan. Mereka didaftar menurut urutan kedudukan atau jabatan mereka. Pada masa selanjutnya, para penyanyi dari suku Lewi itu mulai membangun tradisi untuk memilih dan menyanyikan mazmur yang sesuai dengan situasi tertentu. Misalnya, mempersembahkan korban-korban serta menaikkan doa dan hari raya yang dimana masih dilakukan saat ini. Nah, hari ini kakak punya suatu cerita firman Tuhan tentang seorang anak kecil yang mau melayani Tuhan dalam gereja. Siapa nih yang mau melayani Tuhan di gereja? Aku, Kak. Oke. Adik-adik, seorang anak kecil ini namanya adalah Tini. Tini adalah seorang anak perempuan yang manis, selalu patuh dengar-dengaran pada orang tuanya. Papa dan mamanya pun selalu menyisihkan waktu untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus pada setiap malam sebelum tidur. Tini sangat tertarik bagaimana Tuhan Yesus tumbuh dalam kehidupan keluarga yang sederhana. Ayahnya hanya sebagai tukang kayu,
Tini pun selalu membayangkan dirinya dan keluarganya, papa dan mamanya hanya bekerja sebagai tukang membersihkan rumput dan memelihara taman di gereja. Meskipun gereja itu kecil di sebuah perkampungan, tetapi melalui pelayanan keluarganya, gereja itu selalu kelihatan bersih dan memiliki taman kecil yang indah. Gereja itu pun ditumbuhi beraneka tanaman kembang yang selalu subur dan terawat. Walaupun Tini masih kecil, selalu menemani papa dan mamanya membersihkan taman dan gedung gereja. Bila Tini melihat orang membuang sampah sembarangan, maka Tini dengan segera memunguti sampah itu dan menaruhnya di tong sampah. Begitulah Tini menjalani hidupnya setiap hari. Adik-adik, pada waktu sore, Tini bermain bersama beberapa temannya yang ada di sekitar gereja tempat tinggalnya. Tini sangat tumbuh menjadi anak yang ceria, tidak malu karena keluarganya yang sederhana tetapi bangga bisa menjaga kebersihan dan keindahan gedung gereja. Nah adik-adik, pada suatu sore, Bapak Pendeta datang dan mengajak Tini untuk pergi mengunjungi salah satu warga jemaat yang sedang sakit. Tini dengan senang hati untuk mengikuti ajakan Pak Pendeta itu. Sesampainya di rumah warga yang sakit itu, Tini melihat Pak Pendeta yang sedang mempersiapkan pelayanan dan berdoa bagi yang sakit. Pelayanan ini sangat menyentuh hati Tini yang masih kecil. Oleh karena itu, saat kembali ke rumah, Tini menceritakan pengalamannya kepada kedua orang tuanya bagaimana Pak Pendeta mengajaknya untuk berdoa bersama bagi orang yang sakit. Adik-adik, Tini pun membayangkan kalau ia nanti bisa menjadi seorang pendeta yang mau melayani semua orang, bisa berdoa bagi yang sakit. Lalu ibunya berkata, "Nak, untuk melayani itu tidak harus menjadi pendeta. Tini bisa tetap melayani, berdoa bagi yang sakit, seperti membersihkan tempat ibadah atau gedung gereja, seperti yang biasa kita lakukan. Tini pun bisa tetap melayani dan berdoa bagi teman-temannya yang sakit. Kalau nanti Tini kelak Tuhan memanggil Tini untuk menjadi pendeta pun adalah kehendak Tuhan. Sekarang Tini harus rajin belajar supaya kelak bisa sekolah dan menjadi pendeta kalau Tuhan berkehendak." Nah adik-adik, itulah kisah tentang Tini kecil yang selalu memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan melalui seluruh hidupnya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, dari cerita tadi dapat kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, ibadah di rumah Tuhan harus dilaksanakan dengan tertib dan teratur. Adik-adik juga dapat ikut serta dalam melayani Tuhan dengan mau mengambil bagian seperti doa persembahan, bernyanyi, menari, dan lain-lainnya. Adik-adik pasti mempunyai talentanya masing-masing kan? Karena talenta yang adik-adik punya itu akan dipakai Tuhan Yesus sesuai dengan talenta yang dimiliki adik-adik masing-masing. Oke? Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Pemudanya, pemudinya, dan
oleh Tuhan Yesus, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Mari adik-adik siapkan persembahanmu, dan sambil persembahan dikumpulkan, kita akan bernyanyi bersama-sama ya. Mari kita mengumpulkan persembahan kita. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, sekarang waktunya kita untuk berdoa buat persembahan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Di saat ini Tuhan, kami berdoa buat persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tuhan kiranya berkati persembahan ini supaya menjadi berkat bagi pelayanan kasih dan kegiatan di gerejamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, di mana hari ini kita diingatkan kembali bahwa kita semua, dewasa, anak-anak, semua diberikan talenta atau bakat oleh Tuhan. Dan Tuhan mau supaya kita menggunakan talenta kita untuk dapat berperan dalam ibadah ya, menjadi pemimpin pujian mungkin, memimpin doa, dan masih banyak lagi yang dapat adik-adik lakukan dalam ibadah. Nah, adik-adik, sebelum mengakhiri ibadah hari ini, kakak kembali mengajak adik-adik untuk bernyanyi satu pujian lagi. Kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu.
Marilah adik-adik kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Oleh karena ibadah kami hari ini dapat boleh berlangsung dengan baik. Dan hari ini kami diingatkan Tuhan akan talenta yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Dan pakai kami Tuhan untuk memberi diri, melayani Tuhan dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan, dan biarlah berkat-Mu Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami. Ini doa seru kami Tuhan, permohonan kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan demikian adik-adik, usai sudah ibadah hari Minggu pelayanan anak kita hari ini. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah setia mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online ini selama hampir 2 tahun ya adik-adik ya. Dan minggu depan kita akan bertemu secara tatap muka, puji Tuhan adik-adik ya. Dan kita akan bertemu, dan kakak harap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan sukacita selalu. Sampai jumpa minggu depan adik-adik, dan ingatlah selalu Tuhan Yesus menyertai dan memberkati adik-adik semua. Dadah!